Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat yang banyak sekali, terutama adalah nikmat sehat walafiat. Nikmat sehat ini nikmat yang tidak ada bandingnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ayo sahabat-sahabat ya selalu bersyukur ya baik kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali ini tidak bisa kita hitung ya kenikmatan-kenikmatan ini. Jangan dibantah, kemarin ada yang bantah, "Bagaimana Ustadz mau bersyukur, hutang saya itu berat sekali." Iya, yang namanya itu hutang, yang namanya kesulitan itu ya tetap ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kita jangan lupa tetap bersyukur ya. Ya apa saja ditengok dari segi positifnya. Karena kalau hutangmu 1 miliar ya, itu tidak ada bandingnya dibanding kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya tetap bersyukur, alhamdulillah masih diberikan nikmat, alhamdulillah masih diberikan hidup, alhamdulillah, masih diberikan itu terus bersyukur. Ya, hutang ya tetap punya hutangnya, kita tetap bersyukur ya. Memang hidup itu adalah seperti itu, rentetan. Nanti yang satu selesai ya akan yang satu, yang satu selesai akan satu. Maka jangan lupa bersyukur. Shalawat berserta salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu adalah sholawat Jibril ya. Jangan jangan lupa ya membaca sholawat ini sahabat ya. Sholawat ini luar biasa ya. Satu sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Itu di dalam hadis Rasulullah diterangkan satu sholawat itu Allah balas 10 rahmat. Kemudian dihapus 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron. Ya. Siapa yang membaca sholawat kepadaku pasti Allah balas 10 rahmat. Yang jelas tidak ada tertolak yang namanya amal sholawat ini. Dan tidak ada syarat rukun, bisa dibaca di mana saja, kapan saja, sambil apa saja. Itu hebatnya sholawat. Maka ayo jangan lupa membaca sholawat, diperbanyak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian boleh sholawat yang panjang, boleh yang pendek, mana yang bisa. Begitu ya. Nah, mana yang bisa, mana yang kita bisa, tapi jangan lupa tetap sholawat. Kemudian yaitu sahabat-sahabat, selamat berjumpa kembali. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Ya dimanapun Anda berada, ya semoga Allah Subhanahu wa taala, ya baik di Indonesia maupun di negeri di luar negeri ya. Ayo kita doakan sahabat-sahabat terutama yang mendukung channel Basori Official ini. Yang tidak mendukung pun ya saya doakan, tetapi yang lebih utama yang mendukung channel ini. Yang baru ketemu ya jangan lupa didukung dengan like, komen, dan subscribe. Yang mendukung insya Allah jangan khawatir ya, termasuk andil dalam bidang dakwah. Karena channel ini ya yang banyak itu adalah mengenai religi, yang mengenai sholawat, keberkahan membaca sholawat, keajaiban membaca sholawat, kemudian adalah kisah-kisah zaman dahulu atau kisah-kisah sekarang yang ada hubungannya dengan sholawat. Maka ayo kita dukung. Ya, kemudian kita doakan, ayo kita doa bersama-sama, diaminkan, semoga Allah SWT mengabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sahabat-sahabat kami di mana saja ya Allah, berikanlah sehat walafiat, panjang umur, berkahilah rezekinya ya Allah, berikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mudahkanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah, yang masih punya hutang berilah kemudahan dan lunaskanlah hutangnya, yang sakit ya Allah sembuhkanlah penyakitnya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya yang ini masih kaitannya dengan sholawat,
ya menjawab pertanyaan kawan-kawan yang banyak, tetapi ada loh yang dia itu cerita ya, kisah dia cerita sama saya, dia adalah masih punya hutang. Ya, dia punya hutang, ya banyak ragamnya yang ngasih komentar ini. Ya, ini tidak saya bacakan di HP ya, kesimpulannya saja. Biasanya saya bacakan di HP, nanti ini kesimpulannya saja. Yang yang bertanya, yang memberikan saran ini berbagai macam ragamnya yang masuk dalam kolom komennya. Ya, dalam kolom komen. Maka sebelum saya lanjutkan, ya sahabat-sahabat semuanya, ayo doanya. Yang ingin punya rumah, belum punya rumah, yang ingin ekonomi, yang ingin rezekinya melimpah, yang ingin pergi haji, ingin pergi umroh, yang ingin hutangnya lunas, belum lunas-lunas, ayo tulis di kolom komen di bawah ini. Semoga ya diaminkan oleh orang banyak dan cepat lunas hutangnya bagi yang punya hutang. Cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tapi ya, doa itu diawali dengan baca sholawat. Tulis sholawat terlebih dahulu. Nah, sesudah sholawat baru doanya. Ya, semoga ya sahabat-sahabat yang sudah menulis doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang menulis seperti ini, Ustadz. Aku ya sholawat terus sekian hari tapi hasilnya adalah nol. Loh kok nol gitu loh? Ya bukan begitu ya. Allah memberikan keberkahan membaca sholawat itu tidak semata-mata adalah bentuk rizki, bentuk materi, bentuk melunasi hutang saja tidak. Ya, berbagai macam caranya karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Itu ya, tahu Allah itu. Jadi kalau kita berdoa umpama, "Ya Allah berikanlah ATM saya, isilah ATM saya dengan 10 M." Nah itu Allah itu tahu. Tahu begini kalau sempat dikasih dikirim 10 M, entah apa jadinya. Ya, entah apa jadinya yang biasa megang uang itu 100.000, sekarang tahunya 10 M, banyak itu. Ya Maha tahu. Ya, Maha tahu ya. Jadi kita memohon kepada Allah adalah yang terbaik. Karena Allah itu Maha tahu. Bukan berarti tidak boleh ya minta uang 10 M, itu bukan berarti tidak boleh. Tetapi Allah Maha tahu. Maka semua doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seketika terus diijabah, ada yang tertunda, ada diberikan besok di akhirat, ada yang digantikan dengan yang lain. Nah, itu digantikan dengan yang lain, taunya digantikan dengan hidup yang tentram, bahagia, anak istrinya utuh, tidak ada masalah, itu suatu keberkahan pemberian Allah. Ya, yang terpenting ya sahabat-sahabat ini, masih di dalam hatinya ini tertanam bahwa apa saja yang terjadi dalam hidup kita ini atas izin Allah, maka tidak ada lain. Ya kita tidak mampu mencari ya jalan keluar bagi yang terlilit hutang maupun yang ada masalah. Ya, maka ada orang yang terlilit, yang punya hutang itu banyak, ada masalahnya banyak, tetapi hidupnya adalah tenang. Mengapa begitu? Karena dia adalah selalu hidupnya ini selalu Allah, dengan Allah. Dengan Allah, tahu bahwa kehidupan ini memang Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Tentunya kalau Allah sudah yang ngatur semuanya oleh Allah, solusinya ya kita serahkan kepada Allah dan harus yakin bahwa itu adalah semuanya ujian. Nah, maka kawan yang punya hutang tadi ya, yang punya masalah banyak tetapi dia kok tenang ya, tetap dia itu tenang dan malah semakin rajin ya, semakin ringan ya. Ibadah itu kan ada yang menjalankan ibadah itu merasa berat sekali. Mau pergi sholat berjamaah itu berat sekali. Mau pergi itu berat sekali. Ya tapi ini hutangnya banyak, kok hidupnya ya tenang, kemudian ya tidak begitu gelisah sekali.
tidak ada takut, "Wah ini bagaimana nanti kalau" itu. Tenang ya hatinya, karena apa? Selalu menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan itu adalah hati menjadi tenang, itu zikir ingat kepada Allah. Nah, ya itu kita harus yakin bahwa hutang kita ini bukan semata-mata kita yang salah. Harus ingat ya, tidak ada orang itu bercita-cita bangkrut. Nah, semuanya adalah atas izin Allah, maka ya kita serahkan kepada Allah, maka jadi hidup kita senang, itu. Dengan berzikir ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hati kita menjadi tenang, ya dengan mudah melaksanakan ibadah, ringan rasanya itu. Nah, kemudian dia adalah seperti itu dia bilangnya ya, artinya kok bisa tenang, ibadah-ibadah ya semakin rajin, malam ya bangun ya mudah. Nah itu Ustadz, nah itulah kalau Anda sudah punya rasa seperti itu ya, rasa seperti itu itulah tandanya Allah ingin menolong, sudah Allah ingin melunasi hutangmu kalau yang punya hutang. Itu adalah tandanya bahwa Allah akan mengijabah doa-doamu, gitu ya. Kemudian adalah semakin yakin, kemudian semakin yakin ya, ya saya yakinlah hutang kita, umpama yang punya hutang ya, yakinlah hutang kita ini pasti lunas, pasti ditolong oleh Allah. Dia yakin bahwa Allah akan menyelesaikan masalahnya ini. Ya tidak, kalau yang kita pening ya kita kita sampai pusing, kalau kita sampai stres, kok sampai stres, itu gara-gara yang dipikir itu, "Wah kok bisa ya? Kalau saya begini nanti akan begini." Nah, kalau saya itu ya, yang memikirnya itu seperti itu, enggak ya, ada itu ya kadang-kadang tuh mikir seperti ini, "Nanti kalau saya ikut, ya ini kan diajak apa gitu loh, bisnis apa, uangmu yang 10 juta ini bisa tiap bulannya itu dapat 3 juta kali 30 kali selamanya," begitu. Wah, itu nanti saya bisa beli ini, saya bisa beli ini, tahunya itu adalah jom, tahunya itu hilang, itu ndak bisa kita hitung. Maka dia adalah semakin yakin ya, orang tandanya yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dia yakin. Nah, masalah ini pasti selesai. Dia semakin menengok contoh-contoh, kalau sudah hujan lebat, ini besok pasti akan panas. Ya, sesudah naik dia yakin besok akan datar. Tidak semuanya terus naik terus. Ya, sesudah puasa ini pasti ada nanti sore itu akan berbuka, akan lebih senang. Nah, itu. Jadi ada juga yang nanya, "Apa Ustadz itu pernah mengalami?" Ya pernah. Yaitu saya nandai memang ya. Ya, kalau puasa nanti kalau sedang lebaran, itu ampun ya senangnya minta ampun. Ya, jadi maka kalau sedang puasa sekarang, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sedang hutangnya sedang banyak oleh Allah Subhanahu wa itu, maka jangan semata-mata mencari jalan keluarnya. Dekati Allah. Itu ya, kalau yakin. Jadi kalau hatinya semakin yakin itu adalah tandanya bahwa doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia semakin tawakal. Itu tandanya ya. Ya jadi ada 4 tanda ya, ada dia semakin tawakal, semakin diserahkan kepada Allah. Waduh, aku sudah cari jalan keluarnya, sudah cari seperti ini, tapi ternyata tidak bisa. Ah, Allah lah yang Allah yakin ya. Ada yang nelpon sama saya itu, "Ustadz ya, saya sudah ikhtiar, sudah begini Ustadz, saya sampai sekian hari tidak makan." Percayalah, ya percaya bahwa serahkan kepada Allah. Hidup ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kan ada orang yang hidup, semua makhluk hidup ini sudah dijamin rezekinya yang hidup ini.
Maka ada suatu cerita ya di kitab Durratun Nasihin ya, ceritanya seperti ini, dia tidak yakin kayak apa Allah memberikan rezeki. Dia pergi ke gua, dia pergi ke gua yang tidak pernah dilewati orang. Taunya ya tidak pernah dilewati orang, taunya adalah dia diam di situ, hujan lebat, ya badai, taunya ada pedagang itu lewat dan nampak gua, dia masuk ke gua. Dia terkejut, "Loh kok ada orang di sini?" Setelah itu padahal tidak ada jalannya, seolah-olah tidak jalan, tidak masuk akal namanya keajaiban. Nah, kemudian tahunya itu jumpa orang, orang itu dibuka mulutnya. Ini sahabat-sahabat, kawan-kawan itu sudah banyak yang tahu ini kisah ini. Mau dicongkel, dikasih susu. Oh, mungkin karena mulutnya sudah lama tidak bisa bicara dia, sudah lengket. Coba mau dikasih susu, dikasih pokoknya minuman yang enak-enak. Mau dimasukkan supaya dia bisa hidup kembali. Padahal itu tidak mati ya. Kemudian setelah mau dicongkel mulutnya, dia ketawa, "Subhanallah, alhamdulillah, kayak inilah Allah memberikan rezeki." Kayak inilah Allah memberikan rezeki ya. Jadi semakin yakin bahwa kehidupan semuanya oleh dari Allah Subhanahu wa taala, maka diserahkan masalahnya selesai. Ya, waduh tapi berat Ustadz, masalah saya ini jangan berat, kalau kita pikirkan sendiri berat, tetapi kalau kita serahkan, kita sertakan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan. Jadi perlu diingat, doamu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tandanya, yang pertama hidupnya tenang, yang kedua adalah ibadah semakin rajin, kemudian yang ketiga adalah semakin yakin tawakal kepada, pasrah, yang keempat adalah pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu tanda-tandanya. Maka kita yang mencari bagaimana supaya hidup tenang itu adalah selalu menyertakan Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk pribadi kita dan umumnya kepada sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf, thank you very much, see you next time. Sekali lagi semoga, yang kawan-kawan yang punya hutang semoga cepat diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.